pimpinan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi Pak Iman menyampaikan ada data yang di belakang itu urusannya Pak Samsul, di depan Pak Iman, saya tuh di tengah udah nggak kebagian data sih sebenarnya, terus terang. Ya, kalau kita ngomong bicara data di KP, ya ada di bursa, ada di KSE, jadi udah kehabisan di tengah-tengah. Jadi tidak banyak data yang bisa saya sampaikan. Jadi memang KP sebagai lembaga clearing mungkin sebagai highlight Bapak Ibu. Jadi sebagai fungsinya sebagai CCP, Central Counterparty, yang menjaga keamanan dan efisiensi di pasar modal, itu sejauh ini kami mengelola dana jaminan hingga 7,4 triliun rupiah. Itu dana jaminan yang digunakan atau siap digunakan untuk penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Dan sejauh ini juga kolateral yang kami kelola itu hingga 32 triliun rupiah. Jadi kalau dari nilainya itu sudah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari nilai transaksi bursa harian. Nah, ini bagian dari pengelolaan risiko yang kami lakukan oleh KPI. Slide berikutnya, mungkin slide yang fungsi peran KP sebelumnya ya. Nah, jadi memang kalau KP bicaranya adalah tentang manajemen risiko, gitu ya. Bagaimana menjaga keamanan transaksi bursa sekaligus juga meningkatkan efisiensi sehingga pasar modal Indonesia itu menarik. Jadi apa yang kami lakukan pertama adalah dengan keanggotaan, dengan membership. Ya, jadi anggota clearing itu ada requirement-nya. Ya, ada requirement dari sisi capital, dari sisi collateral, dari sisi prosedur and risk management. Nah, itu ada kriteria sehingga itu meningkatkan keamanan dan kenyamanan investor untuk bertransaksi di pasar modal melalui perusahaan sekuritas. Kemudian kolateral yang tadi saya sampaikan sekarang ini 32 triliun rupiah itu kami kelola ya. Makin besar transaksi bursa, otomatis kolateralnya makin tinggi karena itu mengcover risiko dari transaksi bursa. Manajemen risiko, kami menerapkan berbagai parameter risiko ya, dari mulai haircut, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, haircut dari emiten tertentu ya, ujuk-ujuk turun misalnya atau ujuk-ujuk naik gitu kan, ada yang aneh, ada yang komplain dan sebagainya. Tetapi apa yang kami lakukan itu ada best practice-nya, ada metodologinya. Jadi bukan ngarang-ngarang juga. Bahkan di KPI itu ada komite, ya, komite haircut yang anggotanya adalah dari perusahaan efek, dari bursa, dari KSE dan dari KPI. Jadi perdebatannya kalau meeting itu luar biasa, bisa sampai 2-3 jam membahas haircut gitu ya. Jadi ini adalah juga tools yang menjaga keamanan dari transaksi bursa. Kemudian clearing dan penyelesaian ini jelas, ini bagian dari proses utama KPI terkait dengan efisiensi. Jadi mungkin Bapak Ibu dari media pernah dengar efisiensi netting gitu ya. Berapa nilai transaksi dibandingkan dengan nilai yang disettle gitu ya. Nah, ini bagian yang juga kita lakukan penyempurnaan terus-menerus. Kalau sekarang transaksi misalnya 10-12 triliun per hari, maka settlement-nya harusnya jauh lebih rendah dari itu. Sekarang masih di angka 40-50%. Jadi kalau transaksi 12 triliun, settlement-nya hanya 3-4 triliun. Nah, ke depan ini akan kami tingkatkan sampai serendah mungkin. Ya, jadi kalau transaksinya 12 triliun, kalau perlu settlement-nya hanya 1 triliun. Yang movement-nya, karena di situ ada netting, ada efisiensi, gitu ya, ada clearing. Dan yang terakhir ada default management. Nah, ini penanganan kalau ada perusahaan efek yang gagal. Ya, kalau ada perusahaan efek yang gagal, maka KPI dengan semua resources, financial resourcesnya yang ada itu kemudian mengcover dengan metodologi yang juga best practice. Ada default waterfall-nya, ada urutan-urutannya yang diatur oleh OJK dan juga ada prinsip-prinsip yang juga diatur secara internasional. Nah, kalau sudah liquid maka
peran dari CCP itu bisa lebih dibutuhkan gitu ya. Terus terang kalau bicara ke pay ya, karena itu ada netting, ada kolateral gitu ya, ada penjaminan. Kalau transaksinya sedikit ya nggak perlu ke pay gitu ya. Terus terang aja nih saya gitu. Kalau Bapak Ibu mempelajari ya, untuk apa di netting kalau transaksinya tadi berapa Pak? 16 gitu ya. Ya nggak perlu netting gitu ya. Tapi kalau transaksi sudah liquid, maka netting akan menjadi satu kebutuhan yang vital, bukan vital ya, kebutuhan yang memang memberikan nilai tambah gitu loh, karena di netting nanti jauh lebih efisien gitu.